kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Permenungan dan doa kita hari ini, renungannya akan dipimpin oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, saat ini bertugas di Timor Leste. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Oliva PRR yang saat ini bertugas di Filipina. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat sekalian, mari kita siapkan diri untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 10 ayat 46
sampai ayat 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Harapan hidup digapai melalui iman yang total. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap orang pasti mempunyai harapan di dalam hidupnya. Apapun harapan itu, entah ingin hidup yang baik, mapan, relasi yang baik dengan sesama, ataupun lain sebagainya. Lalu, apa harapan seorang buta seperti yang tertera dalam Injil tadi yang kita dengarkan dan kita bacakan? Bagaimana harapan seorang Bartimeus yang buta? Tentu harapan terbesar dalam hidupnya agar ia dapat melihat, ia dapat sembuh dari kebutaannya. Selama itu ia hidup dalam kegelapan. Ia hanya bisa merasakan dan mendengar cerita orang tentang cerahnya sinar matahari tanpa bisa melihatnya. Ia hanya mampu mendengar dan merasakan kebaikan Yesus tanpa pernah melihat siapa itu Yesus, sosok yang mana. Para sahabat dan saudari-saudariku yang terkasih, melalui bacaan ini, saya mau mengajak kita semua untuk menyimak dan melihat reaksi orang banyak terhadap Bartimeus. Ketika Yesus lewat, begitu banyak orang mengerumuni dia, dan di antaranya ada Bartimeus. Dan saat itu, ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Apa reaksi dari orang banyak yang ada di sekitarnya? Mereka menghardik dan berusaha menghalangi dia agar dia tidak berteriak keras. Bagi mereka itu adalah suatu gangguan. Tetapi iman Bartimeus total dan tidak berubah. Ia malah semakin berteriak kencang, keras. Dan saat itu Yesus mendengar.
Yesus berhenti dan memanggil Bartimeus. Lalu reaksi orang banyak tadi menjadi berubah. Mereka akhirnya membesarkan hati Bartimeus untuk pergi kepada Yesus. Sebelumnya mereka menghalangi dia, dan sesudahnya mereka membantu dia untuk bertemu Yesus. Perubahan sikap dan reaksi mereka ini mengajak kita semua yang hari ini mendengarkan firman Tuhan untuk bertanya dalam diri kita, apakah cara hidup kita selama ini telah menjadi jalan bagi orang lain untuk bertemu dengan Yesus, atau malah sebaliknya menjadi penghalang utama bagi orang lain untuk bertemu Yesus? Saudari-saudaraku yang terkasih, para sahabat semuanya, seruan Rabuni, semoga saya melihat, bukan hanya merupakan seruan dari Bartimeus, tetapi juga seruan para murid dan juga seruan kita semua yang menjadi murid Yesus. Kita menyadari bahwa ke dalam kehidupan kita juga menjadi orang buta. Terkadang kita jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita yang tidak mampu melihat Yesus, tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan Yesus dalam diri orang lain. Untuk itu mari kita juga berseru pada hari ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Rabuni, supaya aku bisa melihat dengan mata hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini semakin memperkokoh, semakin mempertajam iman kita, agar kita berani melangkah dengan iman yang total, meski harus melewati bermacam tantangan, beragam halangan, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada di sana. Mari kita membuka mata hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam diri orang lain di sekitar kita. Sekali lagi selamat berhari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah